Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Memperkenalkan diri, nama saya Sukron Makmun, dosen dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Mansur Pandeglang. Pada program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, saya mengampu mata kuliah ilmu kepelatihan dasar. Pada mata kuliah ilmu kepelatihan dasar ini, menjelaskan tentang beberapa materi tentang dasar-dasar ilmu kepelatihan. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan secara konsepsi teori tentang kepelatihan dasar, tentang prinsip-prinsip latihan, tentang komponen kondisi fisik. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang sistem energi dari proses latihan. Lalu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang komponen biomotor dan mampu mahasiswa menyusun program latihan untuk kondisi fisik. Dalam mata kuliah ilmu kepelatihan dasar ini, metode yang digunakan yaitu cooperative learning. Model yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu student active learning, di mana mengkhususkan keaktifan dalam proses pembelajaran dari mahasiswa. Dalam proses pembelajaran menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan platform-platform yang lain seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk materi-materi dalam mata kuliah ilmu kepelatihan dasar ini menjelaskan tentang teori dasar kepelatihan dasar, dari konsep dasar pengertian-pengertian latihan. Lalu kedua, tentang prinsip-prinsip dari latihan itu sendiri. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, membahas tentang sistem energi dari proses latihan si atlet. Yang selanjutnya, membahas tentang komponen-komponen biomotor yang harus dilatih dalam proses latihan. Dan yang terakhir, yaitu mempelajari tentang bagaimana menyusun program latihan yang benar dan cocok untuk beberapa cabang olahraga. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa diharapkan pada akhir proses perkuliahan mampu menyusun program atau periodisasi dari latihan kecabangan olahraga. Baik, untuk penjelasan dari rancangan pembelajaran ilmu kepelatihan dasar, saya cukupkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Hari ini di mata kuliah ilmu kepelatihan dasar, saya akan menyampaikan materi tentang latihan kekuatan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu latihan kekuatan? Latihan kekuatan adalah jenis latihan fisik untuk meningkatkan kemampuan otot dan daya tahan tubuh. Contohnya seperti push up, pull up, sit up, plank, dan squat. Oh, oke. Jadi, latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan jenis-jenis gerakan seperti squat katanya, plank dan sebagainya. Oke, baik. Kita masuk ke materi latihan kekuatan. Jadi, latihan kekuatan itu sendiri, saya mengambil benang merah dari beberapa referensi, bahwa latihan kekuatan adalah kemampuan otot melakukan tegangan terhadap suatu tahanan. Bagaimana kemampuan otot ketika diberikan sebuah resisten, tekanan,
beban, maka dia akan melakukan tegangan. Dengan jenis-jenis gerakan, yaitu ada yang namanya isotonik, isometrik, dan isokinetik. Seperti itu. Jadi, menurut istilah, menurut pengertiannya, kekuatan adalah kemampuan otot melakukan tegangan terhadap suatu tahanan. Seperti itu. Ketika kita diberikan tegangan otot kita, maka ketika diberikan beban, maka akan melakukan tegangan otot kita. Seperti itu. Oke, next. Oke, kembali lagi. Perlu saya ingatkan bahwa ada komponen kondisi fisik. Mungkin di awal perkuliahan kita sudah menjelaskan tentang komponen kondisi fisik. Ada yang namanya komponen kekuatan, komponen kecepatan, dan komponen daya tahan. Nah, hari ini kita membahas tentang kekuatan. Yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu para mahasiswa ketahui, sistem energi dari latihan kekuatan itu, yang pertama yaitu glikolisis. Dalam proses glikolisis, ada pembakaran yang namanya glukosa dan glikogen. Di mana glukosa itu adanya di jaringan darah, dan glikogen adanya di jaringan serat otot, mitokondria. Itu dibakar ketika kita melakukan aktivitas selama 1 menit. Itu maka akan ada penguraian dari yang namanya glikolisis ini menjadi asam laktat dan akan diuraikan menjadi adenosine-trifosfat. Seperti itu. Lalu ada adenosine-trifosfat dan fosfokreatin. Dibakar selama 0-10 detik. Tadi, kembali lagi. Ketika si atlet melakukan latihan kekuatan, contoh di power, mengangkat di bench press, dang. Selama 0-10 detik, maka adenosine trifosfat dan fosfokreatin dia sudah dibakar. Seperti itu. Lalu antara range waktu 1-3 menit, ketika si atlet melakukan aktivitas latihan kekuatan itu 1-3 menit, maka yang dibakar adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sumbernya boleh dari yang biasa kita makan, yaitu nasi, atau misalkan kentang, dan yang lainnya, yang mengandung karbohidrat. Terus, jika kita melakukan aktivitas latihan kekuatan dalam 1 menit atau 1 jam, 1 menit sampai 1 jam, maka yang dibakar adalah lemak. Betul, yang dibakar adalah lemak. Terus selanjutnya, jika melakukan aktivitas fisik, latihan kekuatan selama 2 jam, maka yang dibakar adalah protein. Betul, yang dibakar adalah protein. Sumber protein banyak. Dari yang mudah, yaitu dari tahu, tempe, kacang-kacangan, atau daging. Serat daging yang banyak. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang paling terpenting, indikator terbaik dalam proses latihan adalah penghitungan denyut nadi. Denyut nadi latihan, ya, dalam latihan kekuatan itu antara di 150 kali per menit sampai 150 kali per menit, ya. Itu denyut nadi dalam latihan kekuatan. Terus bagaimana cara menghitungnya? Bisa kita hitung dengan menggunakan hitungan 6 detik. Boleh kita praktekkan ya? 6 detik. 6 detik dihitung, pegang selama 6 detik, lalu hasilnya dikalikan 10. Maka itu ada hasil dari perhitungan yang namanya denyut nadi. Denyut nadi di sini sangat penting dalam setiap latihan, bukan hanya di latihan daya tahan atau di latihan kekuatan saja. Kecepatan, daya tahan, kekuatan perlu indikator terbaiknya untuk melihat keberhasilan latihan, yaitu melihat denyut nadi. Contoh, bila si atlet melakukan latihan power, dalam latihan kekuatan, intensitasnya itu ada di 90%, maka denyut nadinya itu akan lebih dari 150 kali per menit. Ya, cara perhitungannya ada rumus menghitung
denyut nadi maksimal. Kita perhatikan dulu denyut nadi maksimalnya, yaitu rumus menghitungnya 220 kurangi umur. Jika misalkan Dian umurnya 20 tahun, berarti 220 kurangi umurnya 20 tahun. Berarti denyut nadi maksimalnya berapa? 200, betul. Denyut nadi maksimal Dian itu adalah 200. Terus bagaimana Pak untuk menghitungnya agar kita tahu bahwa tujuan dari latihan Dian hari ini sudah tercapai? Oke, di pembahasan selanjutnya. Nah, berbicara tadi, denyut nadi sangat terikat dengan intensitas dan frekuensi latihan. Intensitas latihan kekuatan ada di 70-80%. Kembali lagi tadi perhitungan denyut nadi, 220 kurangi umur, ya. 220 kurangi umur, ada di 200 maksimalnya ya. Berarti 7 atau 70%, 70/100 dikali berapa tadi? 200. Maka itu adalah hasil dari latihan atau denyut nadi latihan hari ini si atlet tuh. Ya, jika kita punya atlet umur 20 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 200 kali per menit. Rumusnya masukkan 7 atau 80%, yaitu kita ambil yang terbesar, misalkan 80%, 80/100 dikali 200 itu denyut nadi maksimalnya. Maka persentase dalam latihan kekuatan hari itu akan terlihat berhasil atau tidak. Oke? Next. Nah, ini yang sering kita tidak perhatikan tentang istirahat. Bagaimana kita selalu berpikir agar intensitas atlet itu pas ketika latihan. Bagaimana periodisasi latihan dalam satu sesi, si atlet akan melakukan latihan kekuatan 4 set. Satu setnya misalkan 4 repetisi atau 4 pengulangan. Dalam satu setnya itu, ya, dalam satu setnya itu antara 1 sampai 2 menit untuk istirahatnya, ya. Dan untuk istirahat per repetisi, per ulangannya itu antara 1 menit, ya. Lalu sesudah yang namanya latihan kekuatan, karena latihan kekuatan ini sistem energinya adalah anaerobik, artinya ketika anaerobik dilakukan akan ada yang namanya hutang oksigen. Contoh, ketika kita lakukan squat, angkat, dang, apakah kita sambil napas? Tidak. Setiap per detik kita ngangkat squat, itu ada hutang oksigen. Ada hutang oksigen. Maka harus dibayar yang namanya hutang oksigen itu. Dalam beberapa teori mengatakan bahwa istirahat setelah latihan kekuatan itu sekitar 48 jam. Kalau diwaktukan, diharikan itu sekitar 2 hari. Jika kita, contoh, hari Senin kita latihan kekuatan, maka boleh tidak hari Selasanya latihan kekuatan lagi? Tidak boleh. Karena apa? Masih mengandung yang namanya dalam otot kita itu asam laktat. Maka untuk penguraian yang namanya asam laktat itu harus diurai dalam proses latihan kekuatan, diurai selama 48 jam. Baik. Itu tentang istirahat. Maka istirahat ini adalah salah satu prinsip dalam latihan. Jangan sampai tidak diperhitungkan. Ya, kita maunya digenjot terus si atlet, digenjot dan sebagainya untuk latihan. Tapi pada kenyataannya istirahatnya, nutrisinya tidak dipenuhi. Oke, lanjut. Nah, tadi saya dari awal sudah menjelaskan dulu tentang sistem energinya dari latihan. Dari awal saya sudah jelaskan tentang pengertian latihan, sistem energi latihan, kekuatan, ya. Terus ada tadi yang namanya
prinsip recovery atau istirahat. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa di latihan kekuatan itu tidak semata-mata, tidak serta-merta langsung meningkat ke latihan power. Dong, misalkan ngangkat kan, bench press. Atau misalkan squat, langsung repetisi maksimal. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapannya. Tahapan dalam latihan kekuatan ada yang namanya maksimum strength. Di maksimum strength itu, ya, ada tahapannya adaptasi anatomi. Yang pertama, ya, dengan intensitas 50%. Adaptasi anatomi ini tujuannya untuk mengadaptasikan gerak sendi, untuk mengadaptasikan keadaan otot dengan beban awal. Contoh, ketika misalkan kita masuk, si atlet itu kita latih untuk latihan kekuatan, di latihan squat, kita tes repetisi maksimalnya dia mampu mengangkat di 120 kg. Maka untuk tahap adaptasi anatomi di sini tidak langsung si atlet diberikan 120 kg, tapi kita bisa gunakan yang namanya barnya dulu, atau dari bar ditambah 5 kilo, bar 10 kilo ditambah 5 kilo jadi 20 kilo. Tujuannya untuk latihan teknik dulu, karena sangat krusial ketika si atlet dalam latihan daya tahan ini tidak dilatih yang namanya adaptasi anatominya dulu, mengadaptasikan ruang otot dan sendi seperti itu, mengadaptasikan struktur fisiologis dalam tubuh, itu perlu adaptasi dalam latihan kekuatan. Oke. Selanjutnya hypertrofi. Sesudah tadi adaptasi anatomi, maka masuk ke latihan hypertrofi. Ya, ada masuk ke latihan hypertrofi. Tujuannya untuk hypertrofi ini untuk apa? Untuk memperbesar penampang otot yang tadinya ototnya bisa digenggam, otot bicep kita itu bisa digenggam. Nanti setelah latihan adaptasi anatomi, masuk ke adaptasi anatomi, maka si otot itu harus besar, diperbesar dengan volume dan beban latihan ditingkatkan. Ya, kalau tadi hanya barnya saja di adaptasi anatomi, sekarang ditambah lagi bebannya. Seperti itu. Intensitasnya ada di mana? Masih di 50%, artinya masih pelan. Intensitas itu kekerapan gerakan. Ya. Selanjutnya ada di latihan neural. Sudah besar, maka kita akan bentuk struktur ototnya. Kalau kita lihat binaragawan, kalau yang baru latihan, dia akan tidak membentuk ototnya. Hanya gede-gede biasa saja. Seperti itu. Tapi ketika sudah masuk menyentuh latihan neural, maka si otot itu akan terlihat lekukan-lekukannya. Six-pack di bagian bicepnya itu akan terlihat. Guratan-guratan. Nah, itu masuk ke tahap neural. Dengan intensitas di 70%. Artinya gerakannya lebih cepat lagi. Ya. Lanjut. Yang terakhir bagian power. Ya. Di bagian power. Power itu intensitasnya 90% dan bebannya maksimal. Ketika di tes awal dia 120 kilo dia mampu. Kalau di bagian adaptasi anatomi dia jangan diberikan 120 kilo, tapi kalau di power kita tes lagi. Tes lagi dari 120 dia mungkin akan meningkat di 150. Maka beban maksimal itu yang digunakan untuk latihan di power. Seperti itu. Oke? Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya, Pak. Baik. Bertanya, Pak. Jadi kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang latihan kekuatan ya. Nah, untuk ritme gerakannya sama atau tidak, Pak? Oke, untuk ritme gerakan bagus. Untuk ritme gerakan di sini, untuk diadaptasi anatomi kita lihat persentasenya. Ya, intensitasnya itu ada di 50%. Berarti gerakannya pelan. Beban sedikit, ya, beban ringan, gerakannya pelan. Karena untuk mengadaptasi, gerakan dan tekniknya biar benar dulu. Masuk ke hypertrofi. Bebannya berat, tapi masih intensitas gerakannya di 50%, pelan.
Untuk arm curl, squat. Nah, seperti itu. Masuk ke neural, lebih cepat lagi, 70%. Beban, sama tidak? Sama, ditahan. Beban yang di hipertrofi ditahan di situ. Ya. Angkat, tek. Tek. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ketika otot memendek, ya, maka kalian buang nafas. Ketika otot memendek, maka buang nafas. Ketika otot memanjang, tarik nafas. Nah, itu. Sehingga itu adalah teknik pernapasan dalam latihan kekuatan. Beda lagi dengan power. Power itu, repetisinya itu, cara pengulangannya itu hanya cukup 1 kali. Ya, karena bebannya maksimal. 150 kilo. Dang, cepat. Simpan. Karena di bebannya maksimal. Seperti itu. Oke, nanti sampai sini paham ya? Oke, nanti di next pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung beban latihan. Agar bebannya itu pas. Nah, cara mengukur beban latihan. Nah, ini rumusnya. Bisa kita jadi patokan, 70% dibagi berat badan. Berat badan kita, misalkan berat badan kita berapa? 60 kg. Kita akan masuk ke tahapan awal tadi, adaptasi anatomi. Ya, berarti jangan pakai rumus ini dulu, biar pakai bar saja dulu adaptasi anatomi. Ini rumus ini akan digunakan di hypertrophy, di bagian hypertrophy. Lihat, di 70% berat badan. Adrian punya berat badan 70 kilo. Berarti rumusnya 70/100 dikali 70. Maka itu hasilnya adalah beban yang boleh diangkat dalam latihan hypertrophy. Ya, seperti itu. Atau boleh 70% dibagi beban maksimal. Bagaimana cara mengukur beban maksimal? Di tes parameter. Contoh, kita akan tes latihan squat kaki. Berikan beban 50 kilo. Angkat. Dan angkatan pertama. Angkatan kedua masih bisa ngangkat. Berarti itu bukan repetisi maksimal. Oke, besoknya lagi kita tes. Karena untuk tes itu, kekuatan tidak bisa di 1 hari kan langsung. Tambahin lagi 70 kilo. Ketika diangkat 70 kilo, dang, pas kedua kalinya tidak keangkat. Itu yang namanya repetisi maksimal. Beban maksimalnya di situ. Maka 70% dibagi beban maksimal. 70/100 dikali beban maksimal berapa tadi? 70 kg. Itu hasilnya untuk diterapkan di tahapan hypertrophy. Ya, seperti itu untuk cara mengukur beban latihannya. Next. Nah, yang terakhir, ya, tadi saya dari awal sudah menjelaskan tentang pengertian kekuatan. Ya, terus cara menghitung beban latihannya seperti apa, sistem energinya seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Dan agar akurat, tingkat keakuratan dalam latihan itu harus ada yang namanya tes parameter, tes pengukuran untuk mengukur sesuai dengan tujuan dari latihan kecabangan yang kita latih. Contoh, ketika kita ingin melatih cabang olahraga dayung, maka dominannya adalah power lengan. Ketika kita ingin melatih cabang olahraga bola voli, maka dominannya adalah power tungkai. Betul, power tungkai. Seperti itu. Maka ketika itu sudah dilakukan, harus ada instrumen atau alat ukur yang jelas. Nah, saya sudah jelas dicantumkan sedikit dari tes pengukuran. Untuk mengukur power tungkai biasanya digunakan vertical jump atau standing broad jump. Vertical jump, ya. Di tes pengukuran sudah dijelaskan seperti itu. Ada juga standing broad jump dengan melakukan lompatan ke depan. Kalau vertical jump ke atas, standing broad jump ke depan, lompat sejauh mungkin untuk mengukur power tungkai. Nah,
Yang terakhir ada power lengan. Tujuan dari mengukur power lengan ingin mengetahui kemampuan atlet dari power lengannya. Contoh bola voli. Untuk smash dia perlu yang namanya power. Ada jenis tesnya, ya, bentuk tesnya, yaitu dengan vertical arm pull test, posisi duduk, menggantung lalu meraih tali. Ada juga dengan ball medicine, posisi duduk di lantai, bola medicine seperti bola basket tapi ada berat khususnya, ada bebannya dalamnya, dilempar ke depan sejauh mungkin, nanti itu diukur. Nah, makanya setiap kali yang namanya latihan harus ada yang namanya tes pengukuran. Kembali lagi, tadi ada tahapan latihan kekuatan, ada adaptasi anatomi, ada hypertrophy, ada yang namanya neural, ada yang namanya power. Setiap tahapan itu harus ada tes pengukuran. Setelah lakukan adaptasi anatomi kurang lebih selama 16 kali pertemuan, tes lagi apakah ada peningkatan. Dengan tes apa? Bentuk-bentuk tes parameter, tes pengukurannya. Oke, baik. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika dipahami, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik. Jika cukup, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah ilmu kepelatihan dasar, ada rancangan tugas, dibagi dua rancangan tugas, yaitu rancangan tugas pertama mengenai membuat laporan mengenai komponen latihan olahraga. Terus mahasiswa mampu mengenali komponen-komponen latihan olahraga. Tujuan tugasnya yaitu dapat mengetahui komponen latihan olahraga. Uraian tugasnya, objek garapannya yaitu komponen latihan olahraga. Yang harus dikerjakannya yaitu indikator dari komponen olahraga. Metode dan pengajarannya yaitu menganalisis pola latihan olahraga. Deskripsi luaran tugas yang dikerjakan yaitu laporan makalah. Kriteria penilaiannya tentang konten atau isinya yaitu 50%, kualitas analisisnya 45%, dan laporan hasil di 5%. Untuk rencana tugas mahasiswa yang kedua pada mata kuliah ilmu kepelatihan dasar yaitu menyusun program latihan. Dengan judul program latihan, subcapaiannya mahasiswa mampu menyusun program latihan olahraga. Tujuan dari tugas membuat program latihan sesuai cabang olahraga. Objek garapan yaitu program latihan yang harus dikerjakannya tahapan persiapan umum, tahap persiapan khusus, tahap pra dan kompetisi. Metode cara mengerjakan yaitu membuat program latihan. Deskripsi luarannya membuat program latihan tahunan. Kriteria penilaiannya yaitu konten isi instrumen 50%, kualitas analisis di 45%, lembar instrumen 5%. Untuk rubrik penilaian tugas mahasiswa terbagi 3 yaitu konten, isi, kualitas, dan laporan. Terbagi dari 50% di konten isi, kualitas analisis di 45%, dan laporan di 5%. Baik, terima kasih untuk pemaparan tentang proses penilaian dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.